sembah. Di mana? Kalau standarnya. Mana ini yang Ini Yesus? harus yang logis-logis lah. Ya, oke, dia minta kan? Di mana? Mana ini yang Yesus? Itu gambar, brother. Gambar, Iya, brother. Tanya Gambar, Tuhanmu, brother. kamu tahu pernah menampakkan di Foto. mana? Kamu nggak paham, makanya Di iman mana? barbar Yang kamu mana ini. nih yang benar? Iman Yang mana yang barbar benar? itu foto. Iya, yang mana yang benar? Nih, foto itu Bisa gak ada yang digambarkan. benar. Mana ini foto ini lukisan? Longor, pakai otak. Itu foto. Ya udah, muka Yesus tidak yang paham benar si yang kawan mana? ini. Muka Yesus yang benar yang mana? Aduh. Ya udah, muka Yesus yang mana yang benar? semacam inilah orang-orang yang botol. Anda kan minta Iman menampakkan, barbar kamu minta ini. bukti, minta bertemu. Sekarang Iman siapa? barbar kamu ini. Kan nggak bisa. Tahunnya jawab. ada. Yesus lahir di abad 1 sebelum Masehi. Ada loh tahunnya. Tunjukkan tahun Allah. Begini, Abang. Tuhan tidak pernah lahir, Bang. Makanya Tuhanmu nggak ada, kamu paksa ada. Secara imannya kamu bertuhan. Berhalusinasi pun orang bisa bertuhan. Berarti sebelum Yesus lahir, Yesus gak ada. Silakan Jim. Ini kalau Mas Yan ini yang tidak ada logikanya, malah saya berdiskusi. Logika kan? Kalau hanya ranah iman Tuhan dilahirkan. Sekarang kalau Tuhan baru lahir, di mana iman Tuhan? barbar kamu ini. Silakan. Bang, begini. Ini kita kan Abang klaim bahwa Alkitab kami tidak sempurna atau apalah. Enggak, saya nggak pernah bilang gitu, Bang. Ya maksudnya kan ya tadi kan saya sempat dengar diragukan karena tidak tahu siapa penulisnya dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah. Enggak, Bang. Saya cuma nanya. Iya, lanjut. Ya begini, Bang, kalau dalam penulisan Alkitab itu dalam sejarah penulisan Alkitab itu pun keluar ya. ada. Ada. Oh ya, Mbak Yanti, saya udah kirim itu ya. Terima kasih, Mbak Yanti. Ya, sama-sama. Terima kasih ceritanya. Ya. Oke. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak Yanti. Pak siapa ya? Mas Yan ya. Mas Yan, ini dalam tradisi penulisan Alkitab itu, kalau di dalam kitab Taurat pun Musa itu menulis, tapi dalam penulisan Alkitab itu ditulis setelah peristiwa terjadi ya, tidak mungkin pada saat penciptaan alam terus langsung ditulis begitu kan, mungkin siapa yang nulis juga gitu kan. Jadi ini tentunya cerita yang dituturkan kemudian ditulis. Kalau Alkitab mencatat di situ bahwa Musa melakukan pekerjaan penulisan. Kemudian kalau dalam tradisi gereja, dalam sejarah gereja menulis ada kelompok-kelompok imam yang disebut dengan Y dan kelompok-kelompok imam H. Jadi mereka adalah kelompok imam di zaman Daud yang melakukan pekerjaan penulisan, pembukuan terhadap mengumpulkan semua kisah-kisah yang ditulis yang menjadi penuturan baik dalam sejarah, di mana kitab Taurat itu kitab Taurat Musa sendiri yang menulis, tapi kitab-kitab yang lain seperti kisah-kisah para hakim-hakim, raja-raja, dan bahkan kalau kitab nabi-nabi itu sendiri yang menuliskan ya. Jadi itu dibukukan begitu. Jadi dalam satu kitab yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Lama. Jadi memang pekerjaan penulisan itu dilakukan oleh ada kelompok para imam, ada juga Musa yang melakukan sendiri penulisan kitab Taurat. Itu bahkan tertulis di dalam kitab Keluaran itu sendiri bahwa Musa melakukan pekerjaan penulisan. Tidak hanya Musa tapi Harun juga melakukannya. Jadi kalau kitab Injil pun demikian. Dengan rentan waktu itu pekerjaan penulisan dilakukan disalin ulang oleh kelompok-kelompok juga. Tapi tidak menghilangi bahwa itu karangan siapa gitu. Dalam papirus-papirus pun tertulis mereka menulis siapa yang menulis itu. Jadi dalam tradisi gereja pun juga tercatat bahwa pemilik siapa itu Lukas. Memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak tertera secara letterlet dalam kitab suci. Tapi bukan berarti menghilangkan esensi dari iman itu yang akhirnya bisa dijelaskan dalam tradisi gereja. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran kalau kita menanyakan apakah Al-Quran lupa menuliskan nama Hawa di dalam Al-Quran ketika Allah menjadikan Adam dan tidak tahu perempuan namanya siapa, tapi hadis menjelaskan tentang itu. Begitu, Bang. Iya, Bang. Jadi kita konsepnya saja. Jadi kita seharusnya bisa let go dan saling menerima lah.
oke, seperti itu kamu ya nggak apa-apa gitu. Oke bang. Jadi kalau kita bertahankan dan saling tuduh menuduh, kita nggak akan nyampe. Memang kita berbeda bang. Jadi ya begitu ya bang ya. Saya tadi gak nuduh bang. Minta dat. Halo, selamat pagi. Bang Zuma. Saya mohon izin teman-teman. Saya melihat tema ini menarik. Ada yang sedang mencari Tuhan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Nah warahmatullahi ini wabarakatuh. Bang Suma nih, lanjutlah Bang Suma. Mungkin Bang Suma bisa kasih pencerahan lah. Ya, baik teman-teman, mohon izin salam kenal juga. Kalau diizinkan, makasih. Tadi yang berbicara mengenai berbicara mengenai konsep Tuhan. Ini komal Islam atau komal Kristen? Ini bang komalnya umum, tapi kalau hostnya ini Kristen bang, sama bang Jetain, bang Masya Islam. Oke, baik. Izinkan saya mengurai tentang Tuhan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan kepada manusia, karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh manusia. Berkaitan dengan pencipta langit dan bumi, dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi Tuhan di Islam itu tidak memperlihatkan wujudnya. Wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada dalam bahasa Indonesia. Jadi Tuhan di Islam hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaan dirinya. Jadi di Islam sekali lagi Tuhan itu tidak nampak, tidak terlihat karena Tuhan itu bukan makhluk. Tetapi Tuhan memperlihatkan keberadaan dirinya. Tanda-tanda bahwa aku ada itu Tuhan perlihatkan. Jadi umat Islam tidak disibukkan mencari Tuhan saya yang mana ya. Tidak. Karena Al-Quran menarasikan sanurihim ayatina fil afaq. Aku Tuhan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Jadi umat Islam itu hanya menyadari Tuhan itu ada. Dan ketika kemudian umat Islam itu beribadah, umat Islam hanya memanggil, Allahu Akbar, duhai engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Pencipta itu mendengar. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Anallahu as-sami alim. Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha tahu. Jadi umat Islam itu pada kadarnya tidak mendudukkan satu objek untuk jadi Tuhan, tidak. Umat Islam itu menyadari. Bang Suma, saya sambil ngecas ya, lanjut. Boleh Bang. Sampai saya 1% ya. Nanti kalau misalnya sudah mau ditanggapi atau ada yang mau beri masukan, dipotong aja nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya, bagi umat Islam, Tuhan itu adalah entitas absolut yang tunggal. Di ufuk yang berbeda, ada yang disebut makhluk, di mana makhluk ini itu terpenjara oleh ruang dan relativitas waktu. Di Islam itu tidak ada Tuhan. Sabar Bang, sabar. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhan di Islam itu Islam itu ada patung. Di Islam itu Tuhannya itu tidak memperlihatkan seperti Tuhan di agama lain. Tuhan di Islam itu ada patung dan setan. Sebentar bang Thomas. Mau diam bang. nanti kita akan bahas Bang, siapa yang menyembah setan, kami Islam atau Kristen. Saya bisa buktikan dengan akurat, data akurat. Tuhannya Islam itu dari negeri Mekah. Sebentar Iya. Thomas nih. Tuhan itu tidak berasal Bang. Enggak ada Tuhan itu dari negeri Mekah kali ya. Tidak ada dalil Tuhan berasal. Di situ dalilnya hanya dikatakan, aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Islam itu menyembah setan. Jangan gitu bang nggak boleh. Yang menyembah setan itu Bang, yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Bang Pembasmi, yang narasinya Bang. yang agak enak lah bang Pembasmi. Bisa kan kita diskusi dengan baik, kita hargai yang punya komal, bisa kan? Coba Kak Deborah, ada yang mau ditanyakan dari narasi Bang Juma Kak Deborah? Iya, Kak Zuma izin ya gini. Silakan. Kan
Musa, Abraham, Ishak itu memperkenalkan sesembahan mereka itu, kan ada hukum mereka ya, tidak boleh memanggil sesembahan mereka dengan sembarangan nama sesembahan mereka dengan sembarangan, tapi ada namanya tertulis dalam kitab mereka, Pentagramonikanya itu ya, tapi dilafalkan biasanya Adonai atau Hashim seperti itu. Nah, Yesus pun mengajarkan Sudah, kalian mau bilang apapun, tetap Islam itu menyembah setan. Yang makhluk kuburan itu apa, Bang? Makhluk yang keluar dari kubur itu Apapun yang kalian mau sampaikan, Bang pembasmi yang Yesus bisa mengatakan dibohongi. Memang di Islam dalam itu menyembah Yohanes setan. 12 nomor 31 bahwa yang keluar dari kubur itu setan pada hari Percuma ketiga. kau ngomong itu. Kalian Yesus yang mengatakan penyembah itu. setan. Bintang Timur. Iya, bintang timur itu kalian, Wahyu 22 nomor 16 itu Wahyu bintang timur itu setan, Bang. Lucifer. Yang ada tatonya di paha itu. Olomu itu iblis. Iya, jangan kayak gitu Nabi cara Muhammad diskusinya. Kalau kita mau berdiskusi kayak begitu, Bagaimana kalian umat menyembah Allah yang iblis, nabinya gila? nah ini penghujat ini. mengklaim-klaim Apa masih mau dipertahankan? Enak-enak aja diskusinya Bang Diturunkan aja. Penyembah makhluk kuburan Jangan ikut gitu. dia, itu iblis itu, turunkan. Kau yang diturunkan. Lu iblis anjing. Jangan gitu Bang pembasmi, malu kita nanti sebagai Kristen begitu Bang. Yang menyembah makhluk kuburan itu yang menyembah setan. Kita itu kalau masuk ke komal kalian, itu kalian bikin kayak tempe dan tahu. Curhat Bang. Ya, ini saya masuk di sini sopan kok. Kalian itu udah masuk di komal ini, kalian itu tidak ada hak. Loh, artinya kalau kami datang sini habis itu kalian siap bebas mati itu. Ini kalian itu penyembah Itu setan. berarti mental penjajah yang kamu Ya. ambil dari agama penjajah Cuma masih ada kau itu padamu. penyembah setan. Lah menyembah setan itu yang Gimana makhluk tadi kuburan. Kak Deborah pertanyaannya? Jelas kok. Tahan dulu Bang pembasmi. Makhluk dulu, kuburan itu Udah setan jelas, loh. nabimu gila itu Yang bagaimana keluar mungkin buat ajaran Markus bagus. 2. Bang Markus pembasmi, 2. jangan begitu dong. Markus Mas. 2 Bang. keluarganya Yesus menganggap Yesus gila. Mau mengajarkan yang sehat. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita bahas, saudara. Kita bahas dong. Diskusinya itu ada orang gila mengajarkan Yang sehat. Kita bahas siapa yang menyembah setan. Ayo. Iya, jangan Kasihan gila ini Bang, naik Bang. Turunkan Bang. Satu-satu lah. Kita hanya ngejek menghujat itu nggak ada pembelajaran nanti Kak. Mari kita Ada belajar pembelajaran siapa yang nyembah Bang setan, Pembasmi, ya. Islam atau Kristen. Saya buktikan. Kalau kalian ini nyembah Oke, coba setan. diskusi sehat lah dulu. Ini Iya gitu. tidak. Jangan. Coba silakan Kak Deborah bertanya sama Bang Juma tadi. Iya, maaf ya Kak Zuma untuk teman kami. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi gini Kak, kan kita tahu sebelumnya Baginda junjungan Anda ini kan beliau kira-kira lahir abad 6 ya, 570, beliau dapat umur 40, beliau dapat wahyu ya sekitar 610 Masehi ya gitu ya. Nah, kenapa beliau mengajarkan memanggil sesembahan itu dengan sebutan alif lam lam ha gitu ya, atau Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sedangkan kalau kita merujuk kepada Yesus itu tidak pernah mengajarkan nama itu gitu. Dia mengajarkan memanggil Ahaf, Hafa, Bapa. Nah, bahkan Abraham, Ishak, Yakub, Israel pun tidak pernah memperkenalkan Tuhan semesta alam itu dengan sebutan alif lam lam ha gitu. Nah, beliau ini apakah betul-betul didatangi malaikat yang bersumber pada Tuhan yang sama oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel dan Yesus, atau ini beliau ini menemui sesosok yang lain gitu ya? Mungkin kakak bisa menjelaskannya. Baik. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran ini, wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum Israel. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam Al-Quranul Karim, terkait dengan pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi, diterangkan bahwa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim
mewariskan kalimat-kalimat sakti kepada keturunannya, demikian juga Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, Ibrahim itu maka sudah janganlah ribuan tahun meninggal baru muncul agamamu. sama Kristen juga begitu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam Ibrahim itu keadaan sudah muslim. ribuan tahun meninggal. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq Zuma, Muslim bukan berarti Islam Kak Zuma. wa nahnu lahu Muslim itu orang muslimun. yang berserah. Saya Ibrahim menjawab, sudah ribuan tahun meninggal. saya bagaimana ditanya, mungkin? saya Apa hubungannya menjawab. Ibrahim dengan Muhammad? Kan ditanya bang. Saya kan ditanya toh. Saya Iya, ditanya, tetapi jadi saya narasimu punya itu hak tidak bicara. benar. Narasimu Ya, itu nanti enggak- Anda enggak bantah, jelas. Bung. Nanti Anda bantah. Jangan karena agama Anda itu warisan penjajah, Anda pakai mental penjajah di sini. Diam dulu, sabar. Tidak, kau ini bernarasi tidak benar. Lah ini agama saya, ini hak saya. Negara menjamin saya Apa beragama, hubungannya menjelaskan Ibrahim? agama saya. Ibrahim ada hubungan apa Jangan dengan Islam? jangan karena agamamu warisan penjajah, kamu pakai mental penjajah menekan saya. Ibrahim, Ini sudah agama ribuan saya. tahun wafat. Ini hak saya, ini iman saya. Nah, di gua Negara Marcella menjamin itu, iman kau saya. tahu itu, Saya Ibrahim. ditanya, Kok tiba-tiba saya ada punya Islam? hak menjawab. Ngapain di situ? Lah Kristen apa haknya coba? Kristen apa hubungannya dengan Yesus? Lah memang leluhurnya. Leluhurnya matamu suwe. Kristen itu agama Roma, nggak ada hubungannya dengan Abraham Yahudi. itu Kristen itu leluhur kami. nenekmu kiper. Leluhurnya Kristen Kristen itu agama Abu Dasarah. Narion. Kristen itu bagi Yahudi adalah Semua kelompok penghujat. anjing. Ngerti kau? Ini semua penghujat ini ngawur. Anjing, Kristen itu anjing. Kristen itu anjing bagi Yahudi dan Kristen itu anjing bagi Yesus. Iya, kalau bisa jangan Yesus ada menganggap kata-kata yang Kristen itu membuat, anjing, gitu paham? ya. Tuh. Tolong Nah, kan jangan sudah pancing muncul. saya karena Memang saya kita paham memancing- Bibelmu. memancing. Saya ngerti Jadi, agamamu. Tolong, Sebenarnya saya kalau sedang bisa menjelaskan iman diskusi saya. Sehat, Oke? diskusi sehat. Iya makanya, saya sedang menjelaskan iman saya. Anda tidak terima, ya silakan. Anda tanggapi sebentar. Saya iman saya nih, saya lagi ditanya nih. Ah, itu nyembah iblis katanya. Yang iblis itu menurut Yesus yang keluar dari kuburan. Coba begini. Kita bertanya, Yang iblis itu yang keluar dari menjawab, kubur. bertanya begitu. Jangan ada yang klaim. Ini tandanya kalau ada yang klaim, ini tandanya memang itu siapa yang klaim mau ke seberang, mau ke sini, mau ke mana. Kalau udah klaim itu tandanya botol begitu ya. Kalau kau mengatakan Satu-satu, kami coba menyembah silakan. iblis, berarti kau mengatakan Tuhannya Abraham saya Yakub itu iblis. Sabar dulu. Saya 1 menit Semuanya lagi. kejang-kejang, heran saya orang ini. Begini harus Kamu yang kencang bang. tolong teman-teman. Saya 1 menit lagi, Bu. Gini. Bikin tema. Coba silakan. Mohon izin waktu saya 1 menit lagi. Cuma kau cari itu bulan sabit dan bintang Jangan itu seperti anak kecil kayak pasar. Lagi boleh. Anjing-anjing orang itu di orang semua ini. Tua-tua. Cuma Tolong jangan kayak pasar. kau penyembah Dengar. goblok kau Bikin timer. 1 menit lagi boleh. Diskusi tentang konsep ketuhanan. goblok kau cuma Ini Jangan hostnya sampai diskusinya membicara dengan Yahudi Kristen bagian Bang Juma menjelaskan. 1 menit boleh. mulai ada Islam perang terus dengan Yahudi Islam Agamamu itu diawali dengan pembunuhan terhadap anak Maria. Agamamu itu berdiri di atas pembunuhan. Udah nggak usah Tuhan saling itu hadiah menghujat. dari Kita setan, diskusi asal kau baik tahu. aja. Coba gini ya, kalau ada kita diskusi Pakai sehat lah, tema. diskusi sehat. Nah, tentang Ini loh konsep kalian kayak ketuhanan, macam ayo. bertuhan apa kalian? Tapi Iya, ngomong kita maksudnya di sini udah semua tahu dia bertuhan, pemujat, tetapi Bos. tak ada yang menggambarkan semua bertuhan. Gimana Izin sih? host. Tadi kan bagian Bang Juma menjelaskan, tapi dipotong Begini, sama yang kita ini agama apa? Kalian kan bertuhan semua. Mending lah Iya. ateis nanti orang semuanya ketimbang menunjukkan kalian sikap. Udah. Nah, hostnya pun longor. Tadi kan Bang Juma lagi menjelaskan. Diam kau yang longor. sama umat iblis semua itu Helal bin Sahar itu Nggak begininya, kita pun kawan-kawan, kita tunjukkanlah kita sebagai Kristen yang benar.
Ini gimana sih? Ayo kasih waktu saya dengan Kak Zuma ini, kita pakai timer, kita menjelaskan tentang konsep ketuhanan kita masing-masing ya Kak Zuma. Jadi kita tidak ranahnya hujat menghujat, tapi kita data per data. Kakak bertanya tentang iman saya Kristen, saya mau menjawab berdasarkan Alkitab. Saya bertanya iman Anda harus pakai dalil kitab suci Anda, seperti itu. Mana? Iya, sudah Kabur. kabur ini lah. Pergi dia. Kalau Pergi dia kah? Karait? Bang, Kepental atau ketomba? Bang Antasena, Bang Ketomba Antasena dia. dari Islam. Iya, ini Bang Antasena kayaknya dari Islam ini. Halo, monitor Bang Antasena. Ya monitor. Iya, kalau Bang Antasena dari mana Bang Antasena? Dari Kristen atau Islam Bang? Ini Bang Juma lagi, Bang Juma yang ketiga ini. Nah, coba Bang Pembasmi tahanlah dulu, jangan bikin malu Bang Pembasmi. Ujung-ujungnya keluar kata-kata ini, Bang. Kata ini. Iya, Tolong, kita nggak tolong yang menghujat di bawah ya, nggak Kak usah nombak Zuma. lah, santai aja. Yang ditombak itu yang pembasmi nih, yang penghujat ini. Iya, Bisa coba saya ini, jelaskan Bang. konsep Tuhan saya sekali lagi? Saya kan ditanya. Iya, tapi poin-poinnya aja Bang Juma ya, biar nanti sama Kak Deborah. Ya, karena Ya, tidak silakan, bertakiyah ya, Kak. Iya, Kita kan iya. ranahnya nggak Iya, sedang oke, baik. bertakiyah. Iya. Iya, saya baca dalil kok takiyah. Saya lanjutkan, 1 menit. 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh enggak, yang bertakiyah itu yang di gereja, enggak ada dalil. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa atiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi di Islam menyembah Tuhan yang datang kepada Abraham, kepada Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa alaihi salam. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Saya balik nanya kepada saudara, tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku dia adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tolong tunjukkan kepada saya kenapa Tuhannya Yahudi. Sahabat, saya bertanya. Sahabat dulu. Loh, Sahabat dulu. bentar dulu, Kenapa? Kak. Sahabat Anda dulu. menarasikan Ini itu, giliran Anda saya membawa- bertanya. Semua narasimu itu tidak jelas. Giliran saya Anda bertanya. Loh, menjawab dalil saya katakan tadi. iman Anda kan itu. Kulu, iya memang harus iman saya. Masa ada imanmu? Jadi Iman saya berkata, Kulu amanna billah Dari wa ma mana kau unzila dapat ilaina nama wa ma unzila Ismail? ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Terus dari mana itu kata Ismail? Kenapa Anda ingin merubah iman saya? Iman saya mengatakan Enggak, saya ini beriman enggak. kepada Namanya Sabar dulu, sabar dulu Ibu. Ini sama aja ini. Sama aja. Beginilah Bang Juma, sebentar Bang Juma. Ini dalil Coba Bang Juma Al-Quran tadi kan saya sudah selesai mengatakan. bernarasi. Lalu pertanyaannya satu aja Bang Juma supaya nanti Kak Deborah menjawab. Iya, pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya. Tuhan saya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa Siapa dan Isa Tuhanmu? atau Yesus. Aduh, sabar dulu Bang Pembasmi. Tolong kamu tunjukkan dalilnya di mana Tuhanmu Yesus mengakui bahwa Abraham, Ismail, Ishak, Yakub adalah menyembah dirinya. Silakan. Itu aja. Jangan-jangan Yesus ini Tuhan lantikan kalian sendiri. Silakan. Jelas di dalam kitab Tanak yang dipegang Israel, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, bahkan di dalam ajaran Yesus pun, di Yunani Koine pun, di kitab aslinya, tidak pernah mengajarkan ada sesembahan bernama Alif Lam Lam Ha. Jadi klaim Anda ini kami tolak karena jelas Alif Lam Lam Ha itu adalah aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan atas kota Mekah. Sedangkan Abraham, Ishak, Yakub, Israel, bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi itu hanya ranahnya iman Anda. Anda membawa dalil kitab suci Anda. Nah, itu pun ketika junjungan beliau Anda ini tidak ada saksi mata yang melihat apakah betul beliau ketemu dengan Jibril seperti itu atau Gabriel. Tidak ada persaksiannya. Jawaban atas Saksi pertanyaan manusia saya adalah- yang saya minta.
Jawaban atas Itu ya, pertanyaan jadi saya sebentar, mana? saya sanggah ya, itu saya sanggah ya. Tadi jawaban Ya sudah, Anda itu derita saya lu. mentahkan karena Kan kamu terbukti. Kristen. Iya, Ya, iya, enggak, silakan. bukan derita. Itu fakta sejarah di kitab Tanakh Iya, Israel tidak deritamu. ada nama Alif Lam Ram Ha itu. Jawaban Loh, kok pertanyaan derita saya mana? Berarti klaim Anda itu hanya klaim sepihak. Ranahnya Ya, cuma nggak apa-apa. iman, bukan Nggak masalah. ranah Nggak masalah. konteks yang bisa dibuktikan Nggak secara sejarah. Enggak masalah. Sekarang Iya. kamu tunjukkan perkataan Yesus kalau dia adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, sebagaimana Al-Quran Allah mengakui kalau dia adalah hakikat yang disembah oleh nabi-nabi tersebut. Silakan, saya tunggu. Coba Tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus, akulah Tuhan yang disembah Abraham. Silakan. Celana tuamu itu Silakan. yang kau tanya-tanya dari dulu Jawab sampai dulu sekarang. lah pertanyaan Bang Zuma Silakan. itu. Baru pindah. Silakan jawab. Kan adil. Iya, Mana jadi jawabannya? Yesus ini kebenaran. Nah, dia tidak akan salah-salah ngomong. Saya tidak minta Anda menjelaskan Yesus. Saya minta pengakuan Yesus. Sebentar. Saya ya, minta sebentar. pengakuan Yesus. Iya, sebentar. Akulah Yesus Tuhan ini sedang Abraham, Ishak, dan berbicara di Yakub. tengah- Silakan. Sebentar. Yesus ini sedang berbicara di tengah bangsa Israel yang paham konsep Saya nggak tanya ketuhanan. itu. Imam Farisi. Saya nggak tanya Iya, itu. Sebentar. Saya tidak tanya itu makanya pertanyaan diem, saya. diem. Sebagaimana Iya, Tuhan saya dulu. mengakui dirinya adalah Iya, Tuhan yang dulu, Bang. disembah Abraham, Kasih Ishak, dan Bang Yakub. Zuma Coba begini Saya dulu juga Bang minta. Juma. Dialog ya. Kasih aja Tuhanmu dulu Yesus sekitar mengakui itu 1 mana? menit dia bernarasi Bang Nah, Juma 1 1 menit, Bang. menit Tadi baru nanti waktu abang Tapi jawabannya mana jawabannya? Cuman mau jualan obat. Enggak, 2 Anda Mana, ini mana? kapasitas Pengakuan Anda Yesus. kalau diskusi, harus tahu menghargai Pengakuan dong. Yesusnya mana? Tadi aku Pengakuan nggak Yesusnya bantah, kalau dia adalah sembahan Abraham, Ishak, dan Yakub Coba mana? sebentar dulu Bang Juma, dikasih Anda bernarasi mengaji dulu pun Bang tadi Juma. aku nggak bantah loh. Anda pakai apa pakai? Iya karena dalil. Sekarang saya minta dalil pengakuan Yesus Nah, mana? Aku mau kasih tahu. Diam dulu. Oke baik. Ya, saya Ya. tunggu dalil ya. Ya. Pengakuan Yesus tapi ya. Jadi tidak mungkin Yesus sebut aku YHWH. Iya. Karena gini. Bentar. Karena ini Berarti dia sepihak berbicara dong. sama orang ahli kitab. Berarti kamu Orang sepihak. Farisi yang paham kitab. Berarti kamu Bukan sepihak. bangsa Cina Kau yang- menuhankan Yesus sepihak berarti. Ya, bentar. Makanya Kasihan deh lo. ngomong gini. Sebentar. Yesus Bang cukup Juma ngomong biar gini. bernarasi Aku dulu ya. dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa di dalam aku. Di situ mereka udah paham. Kamu yang hanya anak tukang kayu, kau menyamakan dengan sesembahan kami. Makanya mereka sangat Saya benci. tidak minta itu, Deborah. Saya tidak minta itu, Deborah. Itulah cerdasnya Saya minta Yesus. dalil Yesus mengaku Itulah akulah Tuhannya Abraham, kebenaran. Ishak, dan Yakub mana? Ketika kalau Yesus cuma ngomong gini, aku YHWH, itu malah nggak dilempar. Orang ini Iya, gila. Tuhan takut dilempar gitu. Tuhan Yesus takut sebut dilempar aku batu. YHWH, Itu. itu nggak dilempar. Mana itu orang dalil? Israel itu. Iya, Mana karena dalilnya? Begini loh orang Bang Juma. Israel itu paham Sebentar Bang Juma. kebenaran. Saya minta dalil, Gini kok. Bang Juma. Apa memang kalau kita membuktikan Allah itu atau tidak hanya sebagai pengakuan yang membuktikan Oh bahwa iya, dia harus. sebagai bukti yang Harus ya. karena sabar host. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tidak ada Yesus mengajarkan sembahlah akulah Tuhan, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi- kalian ini yang menyembah anak orang. Jadi berarti begini Sepihak Bang kalian Juma. ini. Kalau ada misalnya jin, kalau ada jin yang mengaku sembahlah aku, berarti itu menjadi Tuhan Bang Juma kah? Silakan. Tidak ada jin mengatakan sembahlah aku, itu tidak ada kecuali yang ada di dalam kitabmu. Banyak. Bisa saya tunjukkan Sabar, Bang, kalau sabar. ada iblis mengaku bahwa harus disembah dia. Silakan Anda Berarti tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Itu nanti Allah Sabar. Abang kalau misalnya ada jin ya. Iya, saya juga Misalnya akan atau menunjukkan. iblis yang bilang, Saya juga akan menyembah menunjukkan bahwa ya. Iya, saya akan menunjukkan juga bahwa di dalam kitabmu Yesus pernah diminta oleh setan untuk disembah. Setan itu disembah. Saya akan tunjukkan itu. Nah, coba Saya juga tolong akan tunjukkan di bahwa mana dalilnya. Baginda Muhammad musola dikerumuni oleh jin-jin semua di situ. Tak apa-apa, tidak apa-apa. Dan ada Daripada jin Tuhan dibawa, semua. Tuhan dibawa, Iya. dicobai, Tuhan dibawa ke padang gurun. Dikerumunin sama Tuhan jin-jin. ditenteng sama iblis. Tuhanmu ditenteng sama iblis. Menghujat apa hebatnya Anda? Tuhanmu ditenteng sama iblis. Cuma kau berteriak-teriak. Saudari Deborah, saya minta pengakuan Yesus kalau dia Tuhan yang Abraham, Ishak, dan Yakub. Mana? Sembah Tuhan Mana? itu setan. Ya, yang menyembah setan ini tidak ada dalilnya. Yesus Tuhan yang Abraham, Ishak, dan Yakub. Mana? Kelas Ayo. 5 itu hebat. Ayo. Ternyata cuman bisa Mana? menghujat. Jadi Tuhannya semua setan. Mana? Dalil Ternyata bakso Tuhan nggak ada. Mana dalilnya? Yesus mengatakan akulah sembahan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mana dalilnya? Narasi. Mana dalilnya?
Mana dalil? Kalau Mbak punya Mana dalil? dalil, Bang Zuma itu nggak begitu. Mana dalil? Yesus mengakui mana? Hah? Mana? Kalian itu sepihak. Sepihak menyembah Yesus. Oke, ini Bang Juma ada tertulis begini sebentar ya. Silakan. Dan iblis Silakan. membawanya pula ke atas ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan Nah, kepadanya iblis. semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Bukan di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan berkata Ya. kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Berarti ini Pintar sekali. Allahnya Bang Juma yang bilang ini ya. Pintar Karena sekali, semua pintar itu sekali. akan kuberikan kepadamu. Loh, kok bisa muncul di sini Pintar Allahnya sekali. Bang Juma? Di Karena mana? standar- Di mana coba? Oke, saya kembalikan kepada saudara. Yang Matius 4 ayat 9. Iya. Di sini Saya dan kembalikan berkata kepada saudara. kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, Oke. kata iblis. Jika engkau sujud Oke. menyembahku, berarti di sini Oke. iblis minta disujud, berarti Oke. ini standarnya Allahnya Juma sesuai Oke. dengan standar Tolong Allahnya. kamu tunjukkan, Betul, tolong kamu Tuhannya Juma tunjukkan itu. di dalam Al-Quran. Sabar dulu. Tolong tunjukkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala minta disembah, dan kalau disembah dia akan memberikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Tunjukkan di mana Kau dalilnya. tunjukkan Bukan mana, itu di Bang mana Juma, Allah. karena standar Loh, abang tadi iblis. kalau meminta Iblisnya, disembah dengar. itulah Allah. Berarti ini Allah Dengar. abang yang bilang. Dengar. Bagaimana tunjukkan? Dengar, ketika kemudian ada makhluk keluar dari kubur, apa kata makhluk itu? Allahmu Kepadaku itu telah diberi bagaimana? kuasa. Bagaimana Kepadaku wujud telah diberi Allahmu? kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tadi ucapan semua siapa yang Anda Allahmu kutip? mana? Itu Enggak, ucapan siapa? yang mau saya bilang begini Itu Bang ucapan Juma. siapa? Sebentar dulu. Saudara, itu ucapan siapa? Tunggu dulu. Maksud Itu saya ucapan tadi siapa? Bang Juma. Dengar. Begini. Ucapan siapa yang mengatakan kalau dia disembah, dia akan memberikan kuasa baik langit maupun di bumi? Itu ucapan siapa? Ucapan iblis. Nah, sekarang yang keluar dari kubur, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa baik langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Itu siapa Bukan itu? itu loh. Masalahnya begini Bang Itu Juma. siapa? Kalau Itu siapa? standar Bang Juma, Jawab sabar dulu Bang dong. Pengasmi. Standar Jawab Bang dong. Juma tadi kalau Jawab hanya untuk Jawab minta dong. disembah, Jawab. berarti Jawab. yang pertama gugur sebagai Tuhan Bang ya. Yang namanya Tuhan, Artinya tidak ada yang namanya syarat. Tuhan, yang namanya Tuhan itu wajib minta disembah. Itu namanya Tuhan. Hanya ada dua, berarti- hanya ada dua nah. di atas muka bumi ini. Dengar. Hanya ada dua di atas muka bumi ini yang minta disembah. Yang pertama adalah Tuhan yang benar, yang kedua adalah iblis. Nah, hari ini kau menyembah Yesus. Di mana Yesus minta disembah? Tunjukkan dalilnya. Bukan Berarti begitu yang kau Bang sembah. Juma. Sabar saudaraku. Bukan itu loh kesimpulannya Bang Juma begini. Berarti yang kau sembah itu Kalau adalah ada iblis iblis dalam minta namanya disembah, Coba. tandanya kalau sesuatu yang minta disembah bukan itu standar daripada Tuhan. Itu yang harus kita Oh, tangkap. tidak bisa dong, tidak bisa. Tapi Tuhannya Yesus tidak Yahudi, menolak ketika Tuhannya orang Yahudi minta itu minta disembah. kepada Apakah dia nggak iblis? nolak. Ketika Ayo, muridnya datang sujud menyembah Sekarang dia, permasalahannya, Yesus anak Maria tidak pernah disembah, tidak pernah minta disembah. Kristen muncul menyembah kemudian iblis dalam nama Yesus. Dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Sekarang siapa penyembah Yesus Kristus? Enggak di sini Bang Juma, sabar dulu Bang Juma. Kristen. Yang kita juga ini Bang Juma kan ternama. Kalau Bang Juma nanti terus yang ngomong lo di bawah pun nengok si Juma ini ngotot dia. Saya Di Komal pun mayoritas katanya nanti ya kan. Saudara host, tolong Di Anda Komal pun harus jujur. merasa mayoritas Pertanyaan gimana saya si apa? Bang Juma ini katanya nanti. Saudara host, Biasanya lo yang tolong merasa Anda jujur. mayoritas Anda itu jujur, nanti pertanyaan setelah itu saya apa tadi? intoleransinya tandanya kurang Bang Juma. Mana Begini, dalilnya? Mana Begini, Bang dalilnya? Juma. Yesus Dia kuasai mengatakan terus kubalnya. akulah Allah, Bang Juma. akulah Tuhan. Begini ya. Yang Ini ya, disembah coba Abraham, Ishak, sebentar. Itu mana Kak dalilnya? Yanti Kau juga itu semua sebentar. setan semua. Bang Mana Pembasmi, dalil? Saya sebentar minta dulu dalil. Bang Pembasmi, biar enak. Mana dalil? Ini ya, gini Mana Bang, dalil? Bang Juma. Ayo. Coba nanti narasikan dulu Bang Juma di semua umat, mau umat Bang Juma atau tidak. Kalau standarmu hanya untuk disembah, itu tandanya kesimpulanmu bahwa itu adalah Allah. Nah, itu menurut saya standar yang logikanya false. Karena terbukti ada iblis juga minta disembah. Jadi Kenapa? kalau ada yang minta disembah itu bukan standar